Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Agustiawan. Nama saya Faizal Alwan. Dan saya Aditya Zaini. Tunggu. Kita kok mepet-mepet gini sih? Jaga jarak dong. Oh iya. Iya benar. Nah, jadi kan enak. Nah, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas tentang... Tunggu dulu. Kayaknya nggak seru deh kalau kita berdiskusi cuman bertiga. Gimana kalau kita undang beberapa orang untuk kita ajak diskusi bareng? Nah, boleh tuh. Nah, boleh juga tuh. Nah, kebetulan banget kita kehadiran Bapak Menteri dari Kominfo. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Ternyata ada menteri-menteri lain juga. Terima kasih Bapak Menteri-menteri yang hadir. Oh, ternyata ada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, terima kasih sekali atas waktunya. Kami semua merasa terhormat atas kehadiran Bapak di sini. Terima kasih. Oke, kita mulai aja diskusi kali ini. Mohon izin, Pak Presiden. Ya, silakan. Jadi diskusi kali ini kita akan membahas tentang virus yang gak kalah hebohnya dengan virus corona, yaitu ransomware WannaCry. Ransomware WannaCry ini terjadi pada awal tahun 2017 dengan menyerang komputer dan menginfeksi file-file yang ada di dalam komputer tersebut. Serangan ini berhasil melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, diantaranya Spanyol, Inggris, Prancis, Amerika, Rusia, Jerman, hingga ke Indonesia. Nah, ransomware WannaCry ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga mencapai ratusan juta bahkan miliaran US dollar. Adapun beberapa perusahaan yang terkena atau terdampak oleh virus ransomware WannaCry ini antara lain ada Russian Railways dari Rusia, dan lalu ada FedEx dari Amerika, di mana kedua perusahaan tersebut bekerja di bidang jasa layanan pengiriman barang. Lalu ada DB atau Deutsche Bank, atau nama lainnya adalah Bank Jerman. Lalu ada Telefonica Fundación, yaitu perusahaan telekomunikasi asal Spanyol. Lalu ada Nissan, yaitu perusahaan otomotif dari Jepang. Dan yang terakhir ada Megafon, yaitu perusahaan operator seluler terbesar kedua dan perusahaan telekomunikasi terbesar ketiga di Rusia. Di Indonesia sendiri, ransomware WannaCry ini menyerang beberapa stakeholder ya. Di antaranya Rumah Sakit Harapan Bangsa dan Rumah Sakit Darmais di Jakarta Barat. Lalu ada juga Universitas Jember di Jawa Timur. Menurut Kaspersky Lab, mohon maaf Pak, itu mic-nya nyala, tolong dimatiin. Stop itu. Makasih Pak. Jadi menurut Kaspersky Lab, ransomware WannaCry ini dari tahun 2017 hingga 2018, kurang lebih 1 tahun ini, berhasil menduduki peringkat 1 dalam kategori crypto ransomware, di mana crypto ransomware sendiri adalah malware yang menginfeksi komputer dengan cara mengenkripsi file yang ada di dalam komputer tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak? Enggak ada masalah. Belum ada? Enggak juga, insya Allah. Kalau begitu, akan dilanjutkan oleh teman saya, Ripan. Nah, jadi apa sih ransomware WannaCry itu? Ransomware WannaCry adalah sebuah malicious software yang menargetkan para pengguna sistem operasi Microsoft Windows. Biasanya, malware ini akan menginfeksi data korban dan menuntut korban untuk melakukan pembayaran tebusan. Biasanya menggunakan cryptocurrency Bitcoin. Lalu, bagaimana cara kerja ransomware WannaCry ini? Ketika berhasil menginfeksi komputer korban, WannaCry akan menginfeksi dan mengenkripsi data korban, sehingga korban tidak akan bisa menggunakan komputernya. Penyebarannya biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, men-scanning sistem operasi yang vulnerable terhadap jaringan internet. Maksudnya, sistem operasi yang mudah atau rentan terinfeksi melalui jaringan internet. Yang kedua, memanfaatkan celah dari SMB versi 1 Windows 7 untuk mendapatkan akses ke dalamnya. Yang ketiga, menggunakan exploit tools
yang berupa double pulsar untuk menginstal dan melakukan salinannya di dalam komputer korban. Untuk metode penyebarannya, malware ini mempunyai beberapa metode. Salah satunya yaitu phishing email, yaitu berupa email yang berisikan malicious dokumen seperti PDF, Word, atau yang lainnya. Biasanya, metode ini digunakan pelaku untuk korban yang telah ditentukan. Yang kedua, ada malicious file, yaitu file yang diunduh langsung oleh para pengguna, seperti biasanya aplikasi bajakan atau video porno. Makanya, jika kita menginstal aplikasi bajakan, akan ada aplikasi lain yang terinstal. Bisa jadi itu adalah sebuah malware. Yang ketiga adalah pertukaran media. Biasanya, metode ini melalui flash disk atau hard disk eksternal yang telah terinfeksi oleh malware WannaCry ini. Lalu, siapa saja yang berpotensi terkena ransomware WannaCry? Mereka yang berpotensi terkena WannaCry ini yaitu para pemilik komputer dengan sistem operasi Windows yang belum di-patch sejak 2017. Di antaranya ada Windows Workstation dan Windows Server. Untuk Windows Workstation, di antaranya yaitu Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Untuk Windows Server, yaitu Windows Server 2008, Windows Server 2012, dan Windows Server 2016. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Buat saya nggak ada masalah. Kalau tidak, untuk cara pencegahannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faisal. Nah, dari tadi kita udah bicara tentang bahaya dari ransomware WannaCry. Nah, sebenarnya ransomware WannaCry ini tuh bisa dicegah. Nah, gimana sih cara untuk mencegah ransomware WannaCry ini? Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menonaktifkan SMB versi 1. Jadi, ransomware WannaCry ini memanfaatkan SMB versi 1 ini melihat dari kerentanannya. Jadi, teman-teman bisa menonaktifkan SMB versi 1 ini baik dari sisi server maupun dari sisi kliennya. Kemudian, cara kedua yang bisa teman-teman lakuin adalah dengan menerapkan patch. Jadi, Microsoft telah merilis sebuah patch yang merincikan kelemahan dari ransomware WannaCry ini, dan teman-teman bisa ngedownload di situs resminya sendiri dan menginstalnya agar terhindar dari ransomware WannaCry ini. Oke. Nah, cara ketiga yang bisa teman-teman lakuin adalah dengan menonaktifkan fungsi makros pada Microsoft Office. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari file-file yang sudah pernah terkena dampak dari penyebaran ransomware WannaCry. Nah, cara keempat adalah dengan memblokir port TCP 139.445.3389 dan port UDP 137.138. Nah, jadi biasanya port ini tuh digunakan untuk sharing file ataupun sharing printer. Nah, tapi untuk ransomware WannaCry, port ini tuh digunakan sebagai metode penyebaran diri. Jadi teman-teman bisa memblokir port ini agar ransomware WannaCry tidak menyebar. Tapi resikonya teman-teman tidak bisa sharing file ataupun sharing printer lagi. Nah, lesson learned atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari insiden ransomware WannaCry ini adalah yang pertama, penting untuk kita menggunakan OS yang original. Kenapa? Karena sejak Microsoft itu merilis patch WannaCry ini, ternyata masih banyak pengguna Windows yang tidak mendapatkan patch ini. Kenapa? Karena OS yang mereka gunakan tuh bajakan. Nah, oleh karena itu penting kesadaran dari diri kita sendiri untuk menggunakan OS yang original ataupun yang open source, contohnya seperti Linux. Nah, kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah penting buat kita untuk memisahkan drive antara data pengguna dan juga sistem. Kenapa? Karena pada saat kita terkena serangan ransomware WannaCry ataupun malware-malware lainnya, itu data pengguna kita tetap aman. Nah, jadi seperti itu. Ataupun solusi lainnya, teman-teman bisa membackup lewat hard disk ataupun flash disk gitu. Jadi data-data pengguna itu aman. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah penting untuk kita selalu mengupdate informasi. Kenapa? Karena seiring kemajuan teknologi, kita nggak akan pernah tahu, mungkin kedepannya akan bermunculan malware-malware serupa seperti ransomware ini. Nah, jadi kalau kita selalu update, mungkin kita bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu lah sebelum kita terinfeksi oleh malware-malware tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kali ini adalah kita tahu bahwa ransomware WannaCry ini memang sempat membuat heboh dunia karena sudah menginfeksi setidaknya lebih dari 200.000 komputer dan menimbulkan kerugian yang luar biasa besarnya. Namun, sebenarnya serangan ransomware WannaCry ini bisa kita cegah dengan melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Nah, saran dari kami melihat begitu bahayanya dari serangan ransomware WannaCry ini, tentunya menjadi pembelajaran buat kita agar selalu melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum serangan ransomware WannaCry ini menyerang ataupun menginfeksi komputer kita. Di antaranya, kita bisa dengan melakukan pencegahan seperti menggunakan OS yang original, kemudian meng-backup data-data penting kita secara berkala, dan yang terakhir, tentunya penting untuk selalu mengupdate informasi seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, saya kira saya paham lah itu.
Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami cukupkan diskusinya sampai di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan juga gak lupa buat Bapak-Bapak Menteri dan juga Pak Presiden yang sudah mau meluangkan waktunya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan terkait ransomware WannaCry ini, bisa komen di bawah. Kami tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.